Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Dadan Kurniawan, mahasiswa PPG Universitas Negeri Manado, Angkatan 4 tahun 2021, mata pelajaran Sejarah Indonesia akan melaksanakan UKIN, yaitu pembuatan video pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Selamat datang di SMA Islam Al Azhar 8. Hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Aisyah sehat? Bapak mau ke sini. Erlangga sehat? Semuanya. Kemudian Nabila, Fatia sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, Bapak akan cek terlebih dahulu untuk kerapihan. Kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini atau belum? Sudah siap semuanya ya? Buku paket sudah ada, buku catatan silakan bisa dikeluarkan dari sekarang. Pensil, pulpen bisa dikeluarkan dari seperti biasa. Sekolah SMA Islam Al Azhar 8 adalah sekolah yang religius ya. Tentunya kita sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa dan ikrar. Yang akan memimpin doa dan ikrar adalah Aisyah Atira ya. Silakan Aisyah Atira berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ice breakingnya. Ice breakingnya adalah ketika Bapak menyebutkan Pancasila, kalian angkat tangan kalian segini. Pancasila kan ada 5. Pancasila kalian sebutkan 5. Kemudian ketika Bapak menyebutkan Dasasila, Dasa itu ada 10. Dasasila 10. Pancasila 5. Dasasila 10. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita latihan dulu kelompok 1. Pancasila 5. Sekali lagi kurang semangat ya. Pancasila 5. Pancasila. Oke, kelompok 2 sekarang. Dasasila 10. Dasasila 10. Oke, bareng-bareng ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Pancasila 5. Dasasila 10. Sekali lagi, Dasasila 10. Pancasila 5. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua ya. Mari kita simak baik-baik. Di sini ada lagu Bangun Pemuda yang diaransemen oleh seorang musisi handal di Indonesia yang bernama Adi MS ya. Jadi di aransemen oleh Adi MS. Silahkan kalian simak, kalian hayati.
Ya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Tadi lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan A. Simanjuntak ya, yang kemudian diaransemen oleh seorang musisi handal dari Indonesia, Adi MS. Kemudian disaksikan di satu gedung ya, megah ya, sampai feel-nya itu dapat banget ya. Apalagi kalian bayangkan kita ada di gedung sana. Gitu bagaimana rasa pemudi dan pemudanya itu kita bisa bangkit lagi seperti itu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini akan Bapak cek kehadirannya. Akan presensi terlebih dahulu ya. Aisyah Atira. Ada. Sekar. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Meskipun hari ini kita laksanakan untuk pembelajaran hari ini setelah penilaian akhir semester, semuanya semangat. Oke, pretest, Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian kerjakan. Dari 13.48 nanti selesai 13.53 ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah berkontribusi dalam mengerjakan pretest ya. Itu sebagai gambaran awal bagaimana kemampuan kognitif kalian sebelum menerima pembelajaran dari Bapak. Nanti akan Bapak bandingkan setelah kalian menerima pembelajaran hari ini ya. Kita langsung masuk ke materi inti, materi tentang Organisasi Kebangkitan Nasional. Kita akan flashback dulu ya. Minggu lalu kita sudah membahas satu organisasi atau satu kebijakan dari pemerintahan kolonial, yaitu politik etis ya. Politik etis atau politik balas budi dari pemerintah kolonial itu kebijakannya ada 3. Ada yang masih ingat kebijakannya apa saja? Ya, irigasi betul, migrasi betul, edukasi betul ya. Ternyata dari kebijakan politik etis ini ada edukasi. Edukasi itu melahirkan golongan terpelajar. Jadi orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk bersekolah waktu itu, ternyata setelah dia bersekolah tinggi, kemudian setelah tinggi bukannya untuk mengabdi kepada orang yang menyediakan sekolah, tetapi dia itu semakin sadar, oh ternyata benar ya, kita itu telah dijajah oleh Belanda, kemudian orang-orang Indonesia itu kekayaannya luar biasa, tetapi tidak menikmati kekayaan itu. Nah, semakin sadar, makanya muncullah orang-orang terpelajar ini bangkit, oh kita itu harus melawan penjajahan. Dulu namanya itu di awal-awal nasionalisme. Nasionalisme sama dengan anti kolonialisme. Nah, ini KD yang akan kita pelajari ya. Ada KD ini 3.3 sebenarnya. Menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Di sini nih ya. Kemudian yang kedua ini KD 4.3 menyajikan hasil penalaran strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lain. Nanti kita akan membuat dalam bentuk dua-duanya. Lisan iya, kemudian tulisan juga iya. Tulisan kalian nanti akan membuat lembar diskusi, diisi, kemudian lisannya nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian, seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini kita adalah setelah mengamati cuplikan video dan membaca teks PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional periode awal. Nah, ini periode awal apa saja? Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada Muhammadiyah, dan yang kedua nasionalisme politik. Ada indise partai, kemudian gerakan pemuda dan gerakan perempuan secara komprehensif. Nah, ini karakteristik perbandingan yang pertama nih. Sebelum tahun 1908 dan setelah 1908, kita lihat. Sebelum 1908 dipimpin oleh raja atau bangsawan. Ada yang kenal ini? Ada yang kenal nggak? Ini Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Dia itu bangsawan, keturunan Raja Mataram. Tapi dia juga ulama, gitu ya, karena dia ada di pesantren. Ini ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari berasal dari keluarga Raden. Setelah tahun 1908 itu, orang-orangnya bukan dipimpin oleh raja dan bangsawan, tetapi dipimpin oleh orang-orang terpelajar.
sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan, belum ada. Gitu ya, ada keinginan untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, belum ada. Nah, begitu juga dengan Perang Padri, waktunya sama dengan Perang Diponegoro, bahkan Padri lebih panjang lagi. Nah, tidak ada koordinasi, masing-masing aja. Orang Jawa sendiri perangnya, orang Minang sendiri, ya masing-masing. Tidak ada satu keinginan untuk bersatu, sama-sama mengusir penjajah, belum ada. Sebelum 1908. Kalau setelah 1908 baru ada. Ya sudah ada integrasi. Kita lihat yang ketiga, nah ini. Sebelum tahun 1908, perjuangannya itu bersifat fisik. Dan perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, gitu ya. Rata-rata perjuangannya ya perjuangan fisik, perang, ya, bambu runcing, pakai keris. Setelah 1908 itu ada model baru ya, perlawanan itu tidak menggunakan cara-cara pertempuran fisik seperti itu, tapi menggunakan cara-cara yang lebih modern. Kita lihat di sini. Cara yang lebih modern ada seperti menggunakan media, terus mogok. Nah, ini dia dilakukan oleh buruh tani dan pegawai pabrik, pegawai perkebunan. Nah, sebelum 1908 hanya terfokus kepada pemimpin karismatik saja. Jadi hanya terfokus kepada pemimpin satu orang. Kita lihat contohnya. Perang Diponegoro kan, hanya yang dilihat itu Diponegoronya. Gitu. Ketika Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap, apa yang terjadi? Perlawanan masih berlanjut atau tidak? Tidak. Berbeda dengan yang terjadi setelah tahun 1908. Bedanya apa? Kita lihat di sini, sudah memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Nah, yang terakhir, karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan setelah 1908 adalah ketika ada aksi, pasti ada reaksi. Kita lihat Perang Diponegoro lah, salah satu contohnya. Aksinya itu apa? Aksinya adalah ketika pemerintah Belanda, kolonial Belanda itu ingin membangun jalan. Nah, ternyata jalan yang akan dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda itu melewati makam-makam leluhur Raja-Raja Mataram, leluhurnya Pangeran Diponegoro. Kira-kira kalau misalkan seperti itu, Pangeran Diponegoro pantas gak marah? Pantas kan? Ada aksi, ada reaksi. Reaksinya apa? Diponegoro dan orang-orang yang ada di belakang itu melakukan perlawanan. Nah, sementara ketika perjuangan setelah tahun 1908, mau ada aksi, mau tidak ada aksi, tetap punya satu tujuan. Nah, ini satu tujuan. Satu tujuannya adalah Indonesia yang merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, ini faktor-faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Ini ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal kita lihat kondisi sosial politik dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. Kemudian yang kedua, munculnya kaum terpelajar tadi. Karena ada program edukasi dari pemerintah kolonial, muncullah golongan terpelajar nih. Kemudian yang ketiga, faktor internal adalah tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Ada yang tahu kenangan kapan ini? Kita itu pernah berjaya di masa lalu. Kemudian muncul romantisme itu. Nah, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ini faktor internalnya. Sekarang faktor eksternalnya, faktor dari luar. Kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia, Afrika, seperti Cina, India, Filipina, Turki, dan Mesir ini. Nah, faktor eksternal yang ketiga, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa, seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, kita akan simak ya, ini pemutaran video, singkat saja. Kita simak baik-baik ya, videonya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak penting sejarah bangsa kita. Peristiwa ini jadi puncak pertama kebangkitan nasional yang menyatukan beragam perbedaan. Mulai dari suku dan etnis, bahasa, seni, budaya, sampai agama. Semua bersatu dalam harmoni untuk kebangkitan sebagai satu bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda menjadi pondasi yang kokoh dan kuat peran penting kaum muda yang kemudian berlanjut seturut peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah bangsa oleh generasi muda. Mereka yang mendobrak kemampatan, menggubah perubahan untuk kemajuan Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1906, Tirto Adi Suryo mendirikan Serikat Priyayi.
Tokoh ini juga menerbitkan surat kabar pertama di Indonesia berbahasa Melayu, Medan Priayi, pada tahun 1907. Di Surabaya, pada tahun 1912, Haji Umar Said Cokro Aminoto mengikuti gerakan Haji Samanhudi. Di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Serikat Islam. Pada periode yang sama, Perkumpulan Budi Utomo dibentuk pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo berdiri atas inisiatif Dr. Sutomo bersama beberapa dokter dan mahasiswa Stovia berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Anggota perkumpulan ini di awal berdirinya dikhususkan untuk orang Jawa yang juga mahasiswa kedokteran Stovia. Perkumpulan Budi Utomo tercatat dalam sejarah sebagai organisasi pemuda pertama di Indonesia. Keberadaan Budi Utomo ini menggerakkan dan seiring sejalan dengan munculnya organisasi dan perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan di awal abad 20. Video pengantar ya, tadi sempat dibahas juga Sumpah Pemuda. Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini yaitu kegiatan diskusi. Nah, kelompok 1 atau kelompok Soekarno ada Sekar Ajeng, kemudian ada Lia Putri Kinanti, Nalar Dikta. Nah, tugas kelompok 1 adalah membandingkan corak perjuangan organisasi pergerakan periode awal, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Untuk kelompok 2, kelompok Hatta, itu ada Fathia Hafsa, Nuraima. Kalian nanti tugasnya adalah membandingkan corak perjuangan organisasi pergerakan nasionalisme politik. Ya. Ada 3 indise partai, gerakan pemuda, dan gerakan perempuan. Masing-masing mencatat ya, Budi Utomo siapa, bagi-bagi tugas saja. 1 orang mencatat, 1 orang mencari informasi. Untuk informasi boleh dari buku paket, boleh dari internet, atau boleh dari bahan ajar yang sudah Bapak kirimkan tadi malam. Waktu diskusinya adalah 30 menit. Sambil kalian mengerjakan, Bapak akan keliling untuk menilai keaktifan kalian. Nanti kalau ada kendala boleh ditanyakan ya. Atau bingung kalian maksudnya apa, boleh ditanyakan.
Waktunya sudah habis ya, kita akan mulai presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Saya Sekar Ajeng, perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang memberi inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Tanggal didirikannya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, seperti kita tahu. Lalu di organisasi ini ada mempunyai dua sifat, yaitu bersifat non-politik dan kooperatif. Non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini dicetuskan oleh Dr. Wahidin Sudirohosodo. Di kongres pertamanya mereka mempertegas posisinya bahwa bukan gerakan politik, mereka semua bukan gerakan politik. Syarikat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis, serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 dengan nama awal berdirinya Syarikat Dagang Islam atau SDI. Haji Samanhudi adalah seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. Organisasi SDI didasarkan pada dua hal, yakni agama Islam dan ekonomi, yakni menghimpun dan memperkuat para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan pedagang asing seperti pedagang Tionghoa dan India. Atas usul host Cokroaminoto pada 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan, sehingga menjadi Syarikat Islam. Dalam akta notaris tersebut disebutkan tujuan Syarikat Islam sebagai berikut. Pertama, memajukan perdagangan. 2, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan. 3, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. 4, memajukan kehidupan agama Islam. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan. Sifatnya non-politik dan kooperatif. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuannya Muhammadiyah sebagai berikut. 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk pertanyaan nanti di akhir ya. Sekarang kita langsung ke kelompok 2. Indis Partai didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini secara terang-terangan menentang kolonialisme Belanda dan juga menuntut kemerdekaan Indonesia. Untuk itu organisasi ini berkomitmen menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun Indonesia, Tionghoa, dan Arab. Gerakan pemuda yang muncul pertama kali adalah Trikoro Darmo. Organisasi pemuda ini diperkirakan oleh R. Satiman, Wiryo Sanjoyo, dan kawan-kawan. Di Gedung Stovia, Batavia pada tahun 1915, Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu Sakti yang berarti kekuasaan, Budi berarti bijaksana, dan Bakti berarti kasih sayang. Visi itu kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. Itu kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan. 1. Mempererat tali persaudaraan antara siswi-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Pergerakan perempuan diawali oleh pergerakan Putri Bupati Jepara bernama Era Kartini yang berkesempatan mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Telah menuangkan pemikirannya dalam tulisan tentang kondisi perempuan pada masa tersebut. Pemikiran itu ditulisnya dalam bentuk korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Stella Zehandelar dan Profesor F.K. Anton. Kartini mencita-citakan sebuah masyarakat dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki, di mana perempuan diberi kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalannya. Selain Kartini, banyak tokoh perempuan yang berjuang meningkatkan pengetahuan kaum perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sartika yang mendirikan perkumpulan keutamaan istri. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Tepuk tangan buat kita semua ya. Dari kelompok 1 dulu, pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan, siapa?
apakah ada organisasi pergerakan nasional yang berasal dari kalangan perempuan Indonesia? Ada dalam Kongres Perempuan Indonesia 1 yang berlangsung di Yogyakarta pada 25 sampai 28 Desember 1928, perkumpulan perempuan ini sepakat mendirikan sebuah federasi yang dapat menjadikan wadah perjuangan yang dapat memajukan perempuan Indonesia. Federasi tersebut berhasil dibentuk dan diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Pada tahun 1929 PPI diganti namanya menjadi Perhimpunan Istri Indonesia PI. Baik, terima kasih ya. Oke, sudah terjawab sudah. Ternyata ada ya organisasi pergerakan nasional yang berasal dari kalangan perempuan Indonesia ya. Sudah bisa terjawab tadi ada PII, Perhimpunan Istri Indonesia. Oke, sekarang sebaliknya mungkin karena waktu terbatas ya. Jadi satu pertanyaan saja dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Mungkin yang mau bertanya siapa? Oh ya, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana sejarah perjalanan Sarekat Islam yang semula organisasi sosial ekonomi menjadi organisasi politik? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang lumayan susah ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sejarahnya Sarekat Islam dari organisasi non politik menjadi organisasi politik. Yang menjawab siapa? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Dalam Kongres SI pada Februari 1923 di Madiun, Sarekat Islam mengganti namanya menjadi Partai Sarekat Islam PSI. Pergantian nama dilakukan karena adanya anggapan bahwa ikatan di dalam lemah. Oke, untuk tanya jawab dicukupan sekian ya, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Ya, proses diskusi berjalan dengan baik ya. Tadi presentasi sudah mulai bagus, itu kalau misalkan saya nilainya 95 semua itu ya, lengkap ceritanya ya. Kalian bisa mencari sumber yang begitu lengkap dari buku paket, dari internet, dan dari materi ajar yang sudah Bapak kasih. Kemudian disusul dengan diskusi yang lumayan, ya pertanyaannya ada yang susah ya, ada yang sedang, kalau yang mudah tidak ada. Jadi susah dan sedang. Sudah masuk ke tahapan akhir dari pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan refleksi dari pertemuan hari ini. Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Oh ya, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ajeng dan saya akan menyampaikan kesimpulan kita semua belajar pada hari ini. Kesimpulannya adalah hari ini kita belajar awal kemunculan organisasi pergerakan nasional yang mempunyai dua sifat, yaitu internal dan eksternal, juga yang memicu kemunculan gerakan nasionalisme Indonesia. Yang internal diantaranya ada karena kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang buruk akibat Belanda menjajah Indonesia, lalu adanya juga kaum terpelajar. Kemudian faktor eksternalnya juga ada kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia dan Afrika. Lalu berkembangnya paham baru juga dari Eropa. Terus di periode awal adanya organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Muhammadiyah yang seperti sudah kita paparkan dari kelompok 1 Soekarno. Juga di periode nasionalisme politik juga ada Indische Partai, Gerakan Pemuda, dan lain-lain yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 yaitu kelompok Hatta. Oke, terima kasih Sekar Ajeng ya, tepuk tangan buat Sekar Ajeng yang sudah memberikan kesimpulan ya, sebenarnya refleksi atau ya kesimpulan akhir luar biasa jelas ya. Namun Bapak akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Sekar Ajeng bahwa organisasi pergerakan nasional itu muncul bukan tiba-tiba saja ya. Jadi memang usaha untuk menjadi negara yang merdeka itu sudah jauh-jauh hari, ketika mereka datang pun sudah ada perlawanan supaya mereka tidak lagi ada di bumi kita. Namun perlawanan-perlawanan itu berhasil ditumpas gitu ya, karena tidak ada momentum di sana. Abad 16, 17 tidak ada momentum, abad 18 tidak ada momentum. Abad 19 ya masih belum menemukan momentum. Nah, memasuki abad ke-20 karena momentum tadi ada kebijakan politik etis, organisasi golongan terpelajarnya juga sudah ada, kemudian di luar negeri juga sudah ada buktinya, organisasi nasionalisme yang ada di Cina tadi ya, kemudian di Turki, di Mesir mulai muncul, kemudian Jepang berhasil mengalahkan Rusia, jadi momentum-momentum itu ada. Diawali dengan Budi Utomo 1908, kemudian Sumpah Pemuda 1928. Nah,
puncaknya nanti 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil merdeka. 1945 itu perjuangan yang sudah puluhan tahun dimulai dari 1908. Begitu. Nanti kita minggu depan akan membahas 2 periode lagi. Periode yang ketiga adalah periode radikal, ada Perhimpunan Indonesia, ada PKI, Partai Komunis Indonesia, dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian nanti ada periode bertahan. Ya, periode bertahan itu ada Taman Siswa dan lain-lain. Sebelum kita akhiri, seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan bahwa di bagian akhir akan ada post test ya. Jadi kalian kerjakan. Untuk post testnya silahkan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Oke, alhamdulillah untuk post test sudah ada nilai pantang menyerah. Ya, kalian bayangkan saja perjuangan yang dimulai tahun 1908, kemudian ada kesatuan dan persatuan tahun 1928, ternyata hasilnya tidak ditemukan di sana. Hasilnya itu baru tercapai 17 Agustus 1945, artinya sekitar 30 tahunan baru ada hasilnya Indonesia merdeka itu. Untuk mencapai sebuah tujuan kita harus bersabar. Yang pertama, kemudian yang kedua jangan patah semangat ya, jangan pantang menyerah. Insya Allah apa yang kalian cita-citakan. Oke, terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan memimpin doa untuk hari ini adalah Aisyah Atira. Silakan Aisyah Atira dipimpin doa. Selesai sudah pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.